إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Ini sekedar afirmasi ya. Apa itu? Apa artinya afirmasi? Baik. Bahwa Allah mensyariatkan kita ibadah itu cukup memasukkan semua orang ke surga dengan berbagai macam perbedaan kemampuannya. Orang miskin masuk surga lewat puasanya umpamanya. Karena puasa bagi orang miskin itu enteng. Ya. Ya, puasa enggak puasa biasa. Iya. Sudah biasa kelaparan. Orang kaya ibadah dengan hartanya. Penuntut ilmu ibadah dengan ilmunya, orang awam ibadah dengan apa? Dengan keawamannya. Ya. Taklid itu ibadah kalau benar itu. Bahkan Masya Allah, ibadah pun dibikin oleh Allah ada yang per detik. Antum cek baca astagfirullah itu berapa lama? Alhamdulillah 1 detik. Bahkan Rasulullah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Ada yang ibadah per menit. Apa itu? Itu baca doa. Ya, menitan. Enggak sampai jam, zikir pagi sore, zikir ba'da shalah. Ada yang sifatnya itu per minggu seperti sholatul Jum'ah.
seperti kajian. Ini kajian apa? Ini perkaju ini. Pengajian apa? Karyawan Jumatan. Ya. Ada lagi kismis, kajian setiap Kamis. Gitu kan. Kismis itu. Ada lagi per bulan. Ya. Ramadan, ya. Puasa, kalau itu tahunan ya, puasa Ayyamul Bid, yang mingguan itu Senin Kamis, semuanya ini agar kita itu sepanjang hari bisa ibadah dengan berbagai macam bentuk variasinya dan juga kemampuannya. Makanya kalau ada orang yang nggak bisa masuk surga itu bohong, nggak mau aja. Makanya kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Coba lihat Rasulullah. Bukan illa man asura. Enggak. Kecuali yang kesulitan. Enggak ada. Takaran syariat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kemampuan itu Allah setel. Bahkan idza dhaqat tas'a. Syariat itu. Kalau kita itu longgar, syariatnya itu mengetat. Kalau kita sekarang ini ketat, syariatnya melonggar. Fleksibel. Mudah masuk surga, mudah jalannya. Dan termasuk ngaji ngantuk aja dapat surga kok, Pak. Iya. Ngaji nggak serius saja, Allah katakan humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Berkat yang satu serius saja, ini puluhan dapat surga semua. Apa Bang? Silahkan ngantuk. Yang penting satu aja ada yang paham sempurna. Nanti surganya nurut semua. Nah, itu. Ini giliran begini nggak protes. Itu. Giliran gaji 13 dihilangkan protes. Itu kan? Gitu saya, Ustaz Fauzi. Iya kan? Insya Allah. Jadi mulai tahun 2025 karena ganti presiden, udah itu nggak ada. Ya kan beliau sudah memberikan banyak tunjangan untuk guru, Masya Allah. Guru PPPK bisa ngajar di HBS, itu kan Masya Allah. Itu. Terus ada sertifikat 2 juta, itu kurang apa? Terus apa lagi? Makan gratis. Masya Allah. Nah, saya tinggal ngurusin tenaga non-didik. Nah, itu baru gawe pikirin ini. Guru nggak usah saya pikirin sekarang. Kan gitu, oke? Nah, setuju nggak? Nah, iya. Karena manusia satu ini, maksudnya sebelah ini jarang kepikir. Makanya kepikiran terus deh. Bismillah. Tuh, Masya Allah. Baik. Hadirin sekalian, namun sayangnya orang menyikapi ibadah itu terbelah menjadi 4. Ada yang beribadah itu hanya parsial, menganggap ibadah itu cuma ibadah mahdhah, sholat, puasa, udah itu. Ibadah itu tidak ditarik kepada satu area yang lebih luas. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Coba ya. Menyingkirkan penghalang di jalan minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman, Masya Allah. Menjaga lisan termasuk minal iman. Karena al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, Masya Allah. Jadi khutbah di sini cukup mengena itu, kecuali yang ngantuk pasti nggak kena. Itu. Oleh karena itu
si kaya, si miskin, rakyat jelata dan rakyat jelita, yang di atas dan di bawah, yang sekarang awam maupun alim, semua memiliki kesetaraan di dalam meraih surga. Jadi nggak ada alasan. Contoh sekarang anak tanya sama antum, susahnya apa antum melihara jenggot? Mupuk enggak? Ya, subhanallah. Mupuk enggak, ngobatin enggak, pakai pekerja untuk kayak sawah enggak. Terus apa sudah? Apa alasan antum enggak ngerawat? Sementara Rasulullah SAW mengatakan a'ful liha. Apa susahnya antum motong kuku? Untuk jahit tidak isbal. Itu semua dimudahkan. Inna ad-dina yusrun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Makanya seluruh sahabat itu masuk surga dengan level dan perbedaan statusnya karena itu. Makanya ada yang dijamin masuk surga sampai 3 kali hanya karena tidak pernah punya rasa sakit hati dongkol. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Nah, kelompok yang kedua ibadah secara tadi parsial, mahdhah. Yang kedua beribadah mengada-ada. Yang enggak ada diada-ada. Yang ada dianulir, enggak diamalkan. Ini orang aneh. Ya. Makanya orang seperti ini paling gemar bid'ah, bahkan bid'ah dinyatakan sebagai sunnah. Padahal Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina hadza. Insyaallah nanti kita akan bahas. Ini. Man ahdasa ini. Man amila. Ini kalau ini enggak lama, ini sebentar lagi. Paling tahun depan. Ya. Mengada-ada di dalam ibadah, mengada-ada hatta Masya Allah Pak. Kalau kita itu bersikap konsisten, ulama sampai menekankan masalah pentingnya iltizam terhadap sunnah, menjauh dari sikap mengada-ada, salam aja, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, itu salah, pakai ta'ala. Karena di dalam nas riwayat satu pun tidak pernah Rasulullah menyebutkan, mengajarkan kepada kita assalamualaikum warahmatullahi, meskipun Allah dikasih ta'ala, enggak salah. Allah ta'ala, salah enggak? Allah azza wa jalla, salah enggak? Enggak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah enggak? Enggak. Tapi kalau antum azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba antum nih nanti asar, iya, lebih nanti antum dikatain Syiah, itu kan gitu. Loh Pak, Muhammad kan kita dianjurkan sholawat. Loh, salahnya di mana? Salahnya antum karena tidak make dalil, itu aja. Ya sama kalau itu antum tarik ke Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina, enggak ada. Bukan kita enggak boleh menggelari Rasulullah Sayyid, bahkan Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam, la fakhr. Tapi konteksnya di mana? Apakah antum mentang-mentang di toilet itu setannya gede-gede, antum masuk toilet baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinat, kan ngusir setan. Bahkan lebih mantap lagi antum baca surat Al-Baqarah sebelum ke toilet, Baqarah itu kecerit antum. Jadi orang Jawa ya, Masya Allah. Ana kemarin subhanallah safar ngelihat ada itu
motor roda 3 gitu, buat ngangkut barang miring gitu. Semua ditulis itu, beol kecirit. Ternyata bemo itu beca oleng apa itu sangat irit itu singkatannya itu. Makanya orang mau macam-macam itu kalau diterak di ini itu ngeseli Pak, bener itu. Ada itu. Saya belum menemukan truk ada nulis Zainal Abidin. Itu mungkin nunggu dikasih Gus gitu kali. Nah kalau sudah Gus Abidin ada yang nulis itu, asalkan bawa gitar ceramahnya. Itu kan gitu. Baik, kita lanjut. Kelompok yang ketiga beribadah berlebihan. Al-ghulu, iyyakum wal ghuluwa. Jadi hadirin sekalian, ibadah nambah-nambahin nggak boleh, berlebihan juga nggak boleh. Dan ini penyakit agama yang paling klasik, bahkan penyimpangan pertama kali bukan dari kelompok teledor tetapi berlebihan. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu bukan orang-orang ahli ibadah, bukan orang teledor, ahli ibadah. Subhanallah. Dan ternyata kalau antum cek, munculnya berbagai macam firqah yang dalalah itu akibat beragama secara berlebihan rata-rata. Antum lihat Jabriyah, Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah, semuanya. Yang teledor itu cuma satu loh Pak, apa? Murji'ah. Yang lain ghulu. Makanya Rasulullah mengatakan iyyakum wal ghulu. Bukan taksirnya, bukan sekarang ini lawan daripada ghulu apa? Al-jafa, bukan. Iyyakumul ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Nah yang terakhir, nomor 4, tingkatan orang beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Udah itu. Dan ini antum tarik kepuasan tuh nanti. Empat-empatnya ini ada. Yang ibadah cuman mahdhah, dipilih-pilih yang mahdhah aja. Puasa yang penting sahur, buka, udah. Lainnya nggak perlu puasa. Makanya puasa ya pagi-pagi bukan baca zikir pagi, tetapi katanya cuci mata. Sore ngabuburit. Habis pahala. Ya. Seperti itu. Asar-asar nyalain mercon. Ya kan? Terus terawih lamcing. Itu ya. Coba itu. Makanya masjid yang paling digemari orang yang paling cepat. Sampai ada yang taruhan cepet-cepetan sholat selesai. Mas, ente nebak masjid Al-Hidayah apa Taqwa? Dilomba, dijudiin Pak. Ya namanya aja mental judi, nomor motor aja bisa dijudiin. Nebak nomor berapa? Ini terawih, mana yang cepet? Al-Hidayah apa Taqwa? Udah, anak nebak Al-Hidayah. Berapa urunannya? 50. 10 orang lumayan buat mudik. Dipakai. Itu ada yang sholat tarawih 21 rakaat itu 7 menit, Masya Allah. Racing. Racing. Itu maunya cundal-cundil, cendet-jedik, gebek-gebek, mencolot. Kan gitu. Itu model sholatnya. Cundal-cundil, cendet-cendit, gebek-gebek, mencolot. Na'udzubillah. Dan itu yang anak pernah jadi imam sholat tarawih karena diundang untuk ceramah Ramadan itu, baca lam yakunil ama al-qari'ah aja itu banyak yang deheb. Itu astagfirullah, ngapain jadi penyakit batuk semua di masjid? Ternyata kasih isyarat. Itu pun ketika kita itu
rukuk, sujud, duluin dia. Itu. Dari mana saya tahu? Dari bunyinya, kurutu. Udah duluan, kita belum nginjek. Itu manusia, potret zaman sekarang. Tapi kalau bola pengen lama, kalau konser pengen lama, kalau nonton layar tancap bisa lama, kalau ibadah cepet. Makanya semuanya komandonya kepada muadzin. Kalau zaman Rasulullah, ya Bilal arihni bis sholah, sekarang ya muadzin arihna minas sholah. Minas sholah, selesaikan dari sholat cepat. Tuh penaltinya tuh mas nggak dapat nanti, masya Allah. Itu gara-gara imam nih. Imamnya diumpat. Ya Allah. Itu apalagi tahun 2034, piala dunianya sunnah karena di Saudi. Itu. Ini masya Allah. Nanti porsinya jihad fi kuratil qadam. Itu. Wah ini lebih seru lagi ini, masya Allah. Mudah-mudahan jangan pas Ramadan kan gitu aja. Targetnya April sampai Oktober, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Kenapa dipilih hari ini? Jam-jam apa namanya? April. Ya supaya adem. Na'udzubillah ya. Sekarang syirik kuratul qadam itu sudah parah. Nah makanya dari sini ikhwan, seorang ustadz itu diwajibkan untuk menjaga agamanya dengan ilmu. Kenapa? Tadi itu membela syariat, membela agama Rasulullah. Banyak orang yang lantur dalam berfatwa, banyak orang berbicara agama tanpa dasar ilmu. Ini makanya di akhir zaman kata Ali bin Abi Thalib itu manusia yang paling busuk itu ulamanya. Dan antum lihat sekarang fenomena. Makanya kata beliau, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu wa lam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu wa ya'muruna masajidallah wa hiya 'an dzikrillahi kharabun wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Manusia paling busuk itu kiai, ustadz, termasuk saya. Itu makanya gelar ustadz, gelar kiai, gelar abuya, gelar ajengan, gelar gus itu fitnah. Jangan bangga. Apalagi petentang-petenteng. Waduh, masya Allah. Kalau nggak bisa menjaga itu lisan, Pak, lisannya orang awam paling mendatangkan buruknya akhlak, tapi lisannya ustadz bisa mendatangkan buruknya agama. Karena fatwanya yang keliru, karena fatwanya yang ngawur, karena ceramahnya yang jorok, karena berbagai macam ulah pikiran-pikiran yang digulirkan kepada jamaahnya membingungkan otak mereka. Tuh ya, wallahu a'lam. Lanjut sekarang, sudah mulai jam 4. Jam berapa? Jam 7:14 menit. Nah, ini kan bahasa Arab. Ya, jam 7:14 menit. Kita baca melalui bahasa Arab. Fadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'da. Qala al-musanniful imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin amin. Babun tatawwu'u qiyami ramadhana minal iman. Bab qiyamu tatawwu'. Qiyam itu maksudnya adalah menegakkan ketaatan. Qiyam yang sifatnya tidak wajib tatawwu',
seperti yang dikatakan Rasulullah kepada Badui, illa an tatawwa', hal 'alayya ghairaha, la illa an tatawwa', ay la yajibu 'alayhi lakin yundabu wa yustahab. Babu qiyam, qama bi apa, bi ta'ah, min qama yaqumu, qum, ya. Antum lihat apa namanya, untuk memberikan fi'il amr, antum lihat fi'il ainnya itu dhammah fathah kasrah. Kalau nama yanamu berarti nama yanamu, nam, karena ain fi'ilnya itu apa, fathah. Qama yaqumu, kenapa qum, karena ain fi'ilnya itu dhammah. Nasara yansuru, itu karena apa? Kalau ini apa namanya, kalimat sahih yang ma'lul contohnya ma'lul, qama yaqumu, nama yanamu, qala yaqulu, qul, kenapa? Karena ain fi'ilnya dhammah. Jangan sampai ngomong qil qil, enggak mungkin, karena qala yaqulu qul. Terus apa lagi? Fa'ala, ain fi'il kan, fa'ala. Dan nama yanamu, iya, nama yanamu, nam, bukan num, apalagi nim. Terus qala yaqulu qul, itu apa? Bata yabitu, bit. Terus apa ini? Ba'a yabi'u, bi. Itu jangan bu. Nanti antum panggil orang bu, kan nama ibunya yang noleh nanti. Pamul. Gitu kalau belajar bahasa Arab. Ini aneh, 7 tahun belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa. Kenapa, Pak? Limada? Bahasa Inggris, bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah dibanding Inggris itu Arab. Semua bahasa asing yang paling mudah itu bahasa Arab. Antum apalagi belajar bahasa Jerman, nungging-nungging nggak paham-paham. Apalagi Mandarin, Masya Allah, sulitnya Masya Allah Mandarin itu. Tapi banyak orang yang bisa Mandarin. Jerman, Belanda apalagi, ya pokoknya daerah-daerah rumpun itu, Belanda, Prancis, terus sama Jerman, itu sulit itu bahasanya. Cuman bahasa yang lain itu bahasa tulisan sesuai dengan bacaannya, kecuali Inggris itu tulisannya ona, bacanya one, gitu, repot itu. Kalau bahasa Jerman enggak, itu, ya. Karena dulu ada orang, teman saya dulu di Libya, kecanduan filsafat, sampai bahasa itu difilsafati semua. Kenapa bahasa Inggris itu antara tulisan dengan bahasanya berbeda? Karena dulu di negara-negara itu, negara residivis, banyak orang-orang yang di dalam proses dicari itu. Nah, supaya antar mereka itu tidak saling membongkar, maka antara tulisannya dengan omongannya dibedakan. Ini otaknya canggih banget ini orang gitu. Ya, contoh sekarang yang paling kadang-kadang jauh sekali, coba contoh bahasa Inggris yang beda jauh sekali dengan tulisannya, contohnya apa? Halo, tes. Nggak ada yang nyambung, lanjutin Pak. Daripada ngerecokin gue. Ayo lanjut ya. Haddatsana Ismail Ibn Uwais. Taib. Ismail Ibn Uwais al-Asbuhi al-Madani adalah anak saudaranya Imam Malik, berarti ponakannya Imam Malik.
Ya. Jadi Imam Malik itu ya, ibnu ukhti syekhi Imam Malik, punya saudara perempuan. Nah, punya anak namanya Ismail ibnu Uwais Al-Madani. Terus kemudian qala haddatsani Malik. Nah, Malik ibnu Anas, berarti beliau ini meriwayatkan dari pamannya. Masya Allah. Okay. Terus An Ibnu Syihab. Ya, Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia memiliki kunyah Abu Bakar. Dan sudah banyak berlalu kita menceritakan seorang ulama yang besar ini yang pernah diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi pemimpin pembukuan mushaf. Ini pembukuan hadis. Karena beliau memerintahkan untuk memilah hadis-hadis yang kecampur dengan hadis-hadis ahli bid'ah, yang diawali dengan ucapan Muhammad ibnu Sirin. Dulu kami tidak pernah menanyakan tentang sanad. Ketika muncul ahli bid'ah, mereka sammulana rijalakum. Kalau kita dapatkan min ahli sunnati, maka kita terima. Kalau min ahli bid'ati, kita tolak. Dari inilah akhirnya mencuat sunnah itu lawan daripada bid'ah, ahli sunnati itu lawan min ahli bid'ah. Dan dari sini juga Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengkoordinir ulama seluruh dunia membukukan hadis Rasulullah. Makanya para ulama mengarahkan wa fihi dakhan, hadis yang panjang yang ada di dalam Bukhari Muslim itu, apakah setelah keburukan ini masih ada kebaikan? Na'am wa fihi dakhan. Wa qala wa ma dakhanuhu, kata para ulama, ini adalah zaman Umar bin Abdul Aziz. Baik, tetapi sudah berkabut. Kabutnya yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpangkan pengamalan Islam, tapi belum membentuk kelompok. Zaman membentuk kelompok setelah, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Mulai muncul tokoh yang membawa pemikiran dan nanti menjadi akar firqah. Jaham bin Safwan menjadi tokoh Jahmiyah, itu kan gitu. Terus kemudian penolakan terhadap khilafahnya Abu Bakar Umar, munculkan Rafidhah. Bahkan Zaid siapa? Ali ibn Husain ibnu Ali. Husain itu punya anak namanya Zaid ya. Itu diajak untuk mengkafirkan Abu Bakar Umar, nggak mau. Makanya muncul Rafidhah. Dan kelompok yang fanatis kepada Zaid ini mendirikan Zaidiyah sendiri. Masya Allah. Muncul Abul Hasan Al-Ash'ari, muncul Ash'ariyah. Sudah ada di sini kelompok-kelompok yang mengajak kepada penyimpangan. Walaupun akhirnya Abul Hasan Al-Ash'ari itu bertaubat. Tetapi sekarang Wasil bin Atha, Amr ibn Ubaid, terus An-Nadham, bahkan di sana ada Al-Hallash, ada Ibnu Arabi, ada lagi Abu Yazid Al-Bustami, tidak menarik pemikirannya. Du'atun. Nah, disinilah Masya Allah Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri menjadi pendekar tadwinul hadis. Lanjut. An Humaid ibn Abdurrahman. Masya Allah. Humaid anaknya siapa? Abdurrahman. Siapa? Bin Auf. Siapa dia? Ahadun mubasysyirina bil jannah. Seorang yang dijamin oleh Allah masuk neraka. Ini masuk surga. Dia salah satu istrinya adalah saudaranya perempuan Utsman ibnu Affan seibu. Masya Allah. Ya. Karena istrinya banyak ya, bahkan 25, cuman mati hidup ya, tapi nggak lepas dari 4. Itu sahabat
Ya karena mereka Superman, antum cemen. Antum. Ada yang no comment Antum hidup aja untung. Oke, lanjut. Nah, Masya Allah, saudaranya Utsman seibu ini namanya Ummi Kulthum. Ya, memiliki anak ini Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Itu, ya. Ini menunjukkan hadirin sekalian, keilmuan itu harus kita kuatkan di keluarga. Dan ini menunjukkan juga bagaimana jaringan ilmu dan ulama di kalangan sahabat dan tabi'in salafun salih itu begitu api. Ya. Dan subhanallah, kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf ini kaya raya, Masya Allah, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga semuanya itu kaya raya, nggak ada yang miskin. Itu menunjukkan bahwa zuhud itu bukan kere, zuhud itu bukan miskin, zuhud itu bukan serba kekurangan akhirnya ngeluh sana ngeluh sini. Tetapi zuhud itu nerima apa adanya, yaitu suasana hati dengan bisa menerima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar daripada 50 juta haram. Mending mana, Pak? Duh, ini waras satu sehat. Gitu, ya. Lanjut, Ustaz. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, Masya Allah, berarti Humaid ibnu Abdurrahman ini tabi'in yang menemui banyak sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Baik, lanjut. Udah habis. Habis. Baik. Sekarang kita, saya kira saya tidak usah membedah ya. Man qama. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang namanya Abdurrahman bin Sakhr. Dia masuk Islam ke Madinah abad tahun ke-7. Beragama Islam menemui Rasulullah 3 tahun. Meskipun begitu, Masya Allah, ilmunya melimpah, kemampuan dia di dalam menghafal juga kuat, karena di samping dia fokus sampai rela miskin menjadi ashabus suffah demi sunnah Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama, ismun mushtarak, qama bima'na menegakkan ketaatan, dan yang paling utama adalah qiyam Ramadan, qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar kalau sudah masuk terakhir 10. Imanan bimakna musaddiqan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah, dan musaddiqan konsekuensi daripada ibadah. Karena ada sebagian orang yang tidak membenarkan, makanya menjadi ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Dan itulah ikhwas sekalian, Masya Allah, hakikat keimanan yang benar nanti yang menyelamatkan seseorang di dalam fitnah kubur. Seorang mukmin ketika selesai menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam alladhi ursila ilayya Muhammad SAW, malaikat itu menanyakan, tidak hanya stop di situ. Jadi jangan antum anggap pertanyaan itu man rabbuka wa ma dinuka wa ma alladhi ursila ilayka, tidak. Wa ma ilmuka bidzalika, apa ilmu, apa yang mendasari itu kamu ngomong seperti itu. Orang mukmin menjawab dengan tegas, qara'tu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Nah ini man qama ramadan imanan. Jadi antum mengamalkan itu berdasarkan itu semua, wahtisaban talabul ajri min Allah, tidak ada yang lain, bukan karena pamrih itu.
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya yang sudah dilakukan. Dari hadis ini kita bisa simpulkan dengan beberapa kesimpulan ya. Satu, dibolehkan menyebut Ramadan tanpa syahr, karena di antara para ulama mengatakan dilarang menyebut Ramadan tanpa syahr, harus syahrul Ramadan. Di sini Rasulullah menyebutkan man qama Ramadan biduni syahr, walaupun ada riwayat yang menyebutkan syahrul Ramadan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seseorang yang telah dilakukan karena qiyam Ramadan. Dan juga hadirin sekalian, ini juga bisa menjadi dalil bagi yang diberikan taufik oleh Allah. Ya, karena kita tahu enggak Ramadan kita itu dijadikan oleh Allah pengampun dosa? Belum tentu. Jadi enggak boleh kita sombong. Sahabat yang dijamin surga aja juga enggak petentang-petenteng, tetap beramal kok. Amal antum enggak ada jaminan. Dan dari sini secara umum yang hadis ini menunjukkan dosa yang diampuni itu mencakup dosa besar dan kecil. Walaupun secara umum jumhurul ulama membatasi dosa kecil saja. Jadi yang dihapus karena wudu dosa kecil, karena umroh dosa kecil, karena Ramadan dosa kecil, qiyam Ramadan dosa kecil. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang tersebut nggak punya dosa kecil? Apa yang dia lakukan? Ya. Sementara Allah telah menetapkan innal hasanati yudhibna sayyiat. Kalau orang itu ditakdirkan tidak memiliki dosa kecil, maka diangkatnya derajat, ditambah kebaikan dan diringankan dosa besarnya. Tapi intinya wallahu a'lam bishawab, amalan-amalan yang tadi saya sebutkan diantaranya adalah puasa Arafah, puasa Asyura, mengampuni dosa kecil, karena Rasulullah mengatakan al-umratu ilal umrah, dan terusnya Rasulullah ngasih catatan idzajtunibatil kabair, kalau dosa itu kalau dia menjauhi dosa besar, berarti dosa yang diampuni hanya dosa kecil. Kalau ditakdirkan orang tersebut tidak memiliki dosa kecil, maka amalan-amalan tersebut menambah tingkatan derajatnya, menambah kebaikannya, dan meringankan dosa besarnya. Wallahu a'lam. Silakan, supaya antum tidak masuk alam lain dan tenggelam di dalam mimpi-mimpi indah. Tafadhal, mungkin ada yang tanya. Silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya, Ikhwan dan Akhwat. Tafadhal. Assalamualaikum wajazakumullah khairan jazak, Ustaz. Ya, mungkin sedikit pertanyaan terkait dengan bab sebelumnya, Ustaz. Ya. Bagaimana menjelaskan ke masyarakat atau orang awam terkait dengan perintah jihad ini? Perintah apa? Perintah jihad. Oh, perintah jihad yang dalam konteks modern ini yang sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan atau terorisme, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Antum tegaskan, antum jelaskan bahwa al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dan tolong dicamkan, Pak. Di dalam Sahih Bukhari ini, ana ulangi lagi, antum perhatikan. Di dalam Sahih Bukhari ini, kitab terpanjang setelah sholat itu Kitabul Jihad. Terus bagaimana pelaksanaan al-jihadu madin ma'al imam? Jadi jihad itu bukan gerakan separatif.
separatis untuk kudeta, untuk menyakitin orang. Tapi jihad itu adalah, kalau maknanya qital, meskipun jihad dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi 4, ada jihadun nafsi, memerangi diri untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar. Terus kemudian yang kedua di jihadul kuffar wal munafikin bisayfi wassinan wal hujjati wal lisan. Terus kemudian jihad ala arbabidz zulmi. Nah, itu ya, orang-orang zalim. Nah, yang keempat jihadus syaitan, subhatihim wa syahawatihim, dan masing-masing ini kita letakkan proporsional. Adapun kepada orang kafir rata-rata qitalu bisayf, adapun orang-orang munafik rata-rata bil lisani wal hujjati wal bayan. Walaupun kadang-kadang dua-duanya. Tapi intinya kalau jihad itu dimaknai qital dan itu aslinya, maka qital itu tidak akan bisa ditegakkan kecuali bersama penguasa. Bagaimana tidak? Karena jihad itu melenyapkan nyawa seseorang, menentukan wilayah musuh, kemudian pastinya diri sekalian menetapkan anggaran dan menetapkan pasukan. Ya? Mana mungkin orang itu diajak perang tanpa ada konsekuensi? Dan kriterianya bagaimana? Makanya harus ada imam, harus ada panglima, harus ada negara secara utuh. Untuk memutuskan perang atau tidak, maka pemimpin imam bersama majelis syura memutuskan. Itu ya. Imam memutuskan. Majelis syura, bukan majelis suka rokok. Itu majelis ini Sunni, nyusu geni. Itu banyak kalau di Indonesia itu Sunni dilawan karo Syi'i. Banyak kan mana? Syi'i sama Sunni. Ya banyak kan Sunni, nyusu geni. Apa geni? Ya sama, itu adiknya Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalau yang dimaksudkan jihad itu imam, Masya Allah, rapat dengan majelis syura, menentukan wilayah harbi. Nggak bisa ujuk-ujuk, Pak. Sekelompok orang 100, 500 kita tentukan negara ini harbi. Dari mana? Udah kita perang aja ke Jakarta Barat, banyak tuh wanimahnya komputer. Enak banget itu. Angkat senjata 500 orang pakai udeng, itu ya. Ini nanti kekacauan, ini nanti fitnah. Setelah itu mengirim tele sandi atau intelijen untuk mengukur kekuatan. Siapa? Imam. Yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan anggaran perang. Kita akan perang kurang lebih 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa 3 tahun. Seperti sekarang ini, coba bayangkan Rusia di Ukraina yang itu diprediksi cuma 1 tahun, berapa tahun? Oh, itu bisa habis itu, karena nggak macam-macam. Kalau sekarang ada orang yang menolak perang, menolak jihad, bagaimana sekarang ini negara-negara kafir berlomba-lomba bikin senjata sangat canggih, sementara umat Islam lambat laun pelan-pelan mengingkari perang, habis kita. Makanya disinilah fungsi daripada jihad. Rasulullah mengatakan al jihad itu apa? Dzirwatu sanam. Kalau Islam itu salat itu tiang al Islam, ra'sul amri al Islam, wa amuduhu tiangnya salat, wa dzirwatu sanabihi al jihad, atap yang melindungi itu jihad. Negara kalau tidak ada pasukan, negara kalau tidak memiliki senjata yang kuat bisa diandalkan, hilang. Dan itu berkali-kali disampaikan oleh presiden kita sekarang. Oh, Masya Allah. Dia mengambil moto negara Ottoman. Negara tidak akan ada tanpa tentara yang kuat. Betul itu. Utsmaniyah itu prinsipnya seperti itu. Makanya Pak, antum lihat sejarahnya Daulah Utsmaniyah tidak pernah perang di dalam negara dan selalu ekspansi.
Makanya kenapa peninggalan sejarah itu utuh, gitu kan gitu lah. Sebabnya itu di antara sebab sekian negara itu memiliki peninggalan sejarah utuh karena tidak perang atau jarang perang di dalam negaranya. Beda di Indonesia. Itu coba bayangkan Tom Raffles dengan pasukan Inggrisnya ketika merangsak mengalahkan Jogja, seluruh peninggalan sejarah diambil semua. Bahkan diangkut ke Inggris sampai 4 kapal. Sayangnya yang 2 kapal tenggelam di Samudra India. Tinggal 2 sampai ke Inggris. Coba yang tenggelam itu jangan-jangan buku-buku tentang sejarah-sejarah umat Islam, Wali Songo yang faktual nggak ada lagi. Nah itu. Karena termasuk juga Pak, ternyata Tom Raffles itu yang menemukan situs makam Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama tanggalnya lengkap semua, datanya, sehingga dikumpulkan di mana? Itu. Di mana? Fatimah binti Maimun juga yang Hibatullah itu yang ada di Leran. Itu semuanya ternyata dikumpulkan di Museum Mojokerto. Museum apa itu namanya? Aduh, antum bisa apa tuh mas? Museum apa? Apa? Museum apa? Mojokerto gimana? Kemana Pak Mul? Museum? Ya, itu di daerah ya Mojokerto memang. Saya itu tahunya ketika penelitian Wali Songo itu semuanya datanya di sana. Anak kira di atas itu kuburannya. Anak di sana nemu itu Curug Kunci tok. Itu. Jadi antum nggak gampang itu. Nulis buku Wali Songo itu 10 tahun, keliling itu Masya Allah. Itu. Jadi seperti itu. Termasuk juga itu sudah dikasihkan ke Indonesia, termasuk juga kebun raya Bogor, itu peninggalan Tom Raffles. Itu milik pribadinya malahan. Ceritanya ketika dia itu tugas menjadi jenderal gubernur di Padang, itu Bukit Tinggi, kan melakukan serangan ke sana, istri tercintanya itu terkena penyakit malaria. Sudah ceritanya. Akhirnya diobati di Padang nggak sembuh, dibawalah ke Bogor, dibikinkan tempat khusus untuk rehabilitasi. Yang namanya Kebun Raya Bogor itu. Karena dia juga pecinta alam, maka seluruh tanaman yang aneh di Indonesia dikumpulkan di sana. Yang menariknya, saking senangnya istrinya itu dengan bunga yang di daerah Bukit Tinggi dibawa ke Bogor untuk ditonton tiap pagi. Nah, tempat duduknya dibikinkan saung, makanya ada saung Eropa itu kan di pinggir danau diletakkan di situ bunga-bunganya sampai dikasih nama Rafflesia. Itu bunga nggak jelas hasilnya namanya. Karena yang bawa Tom Raffles ke sini maka diberi nama Rafflesia. Coba kalau yang bawa saya Zainal Abidin itu. Itu. Cuman sayang saya nggak bawa itu. Itu masih banyak lagi peninggalannya. Dan Tom Raffles ini memang kalau kita akui punya banyak jasa sejarah, termasuk yang memberikan penjelasan kepada Inggris untuk tidak menghancurkan semuanya benteng yang ada di Malacca, Stompham itu ya. Benteng apa Mas? Itu Portugis kan kalah. Itu semua benteng yang banyak sekali dihancurkan, cuman dipertahankan pintunya sampai sekarang ada. Penelitian sampai sono. Itu makanya di buku Wali Songo itu ada foto benteng pintunya tersebut. Itu. Jadi mahal, nanti mah tinggal baca pun ngantuk. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini full puasa tanpa marah, Ustaz? Jadi, nah yang kedua, mana yang utama, bayar hutang atau beli barang baru agar isi senang, Ustaz? Iya. Baik, hadirin sekalian, bagi orang yang konsumtif, beli barang baru lebih utama. Ya, beli barang baru daripada utang. Utang itu bisa pakai ilmu afwan ya akhi. Kim selesai. Berarti pakai ilmu AA Kim. Afwan ya akhi. Selesai. Tapi saya katakan kepada antum ikhwan, ini tanpa menggembosi komi. Oke? Ini catatan besarnya ke sono, NB-nya itu. Bahwa utang itu adalah berat. Sampai jihad dan keutamaan terbunuh di medan perang itu begitu besar, Rasulullah katakan apa? Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di medan perang itu menghapus segala sesuatu kecuali utang. Rawahu Muslim. Dan hutang itu antum apapun ceritanya tertagih. Jadi kalau ada orang tanya, Ustaz, anak udah susah lagi ini, gimana kalau saya ikhlaskan? Antum ikhlaskan, nggak antum ikhlaskan, utang itu tertagih. Dalilnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Tapi alhamdulillah, ad-dainu dainan, kata Rasulullah, utang itu ada dua macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'u fa ana waliyuhu. Siapa yang mati meninggalkan hutang tapi dia niat bayar, maka aku yang jamin. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'u fa dzaka tu'khad min hasanatihi. Siapa yang mati tidak pernah punya niat bayar utang, itulah yang diambil dari kebaikannya. Makanya ada orang yang punya hutang 2 dinar enggak disolatin oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Qatadah, ya Rasulullah, dinarani aliyya, 2 dinar itu saya yang nanggung. Akhirnya Rasulullah sholat. Setiap ketemu Abu Qatadah nanya, wahai Abu Qatadah, gimana nasibnya 2 dinar? Belum ya Rasulullah. Ya, menampakkan muka kecewa. Ketemu lagi, nanya lagi. Akhirnya, sudah saya bayar ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, al-ana baradat jilduhu. Sekarang baru ini dingin. Apa? Kulit. Apa? Karena siksaan. Jadi antum dulu kan bayar utang. Ya. Mending gak punya apa-apa daripada punya apa-apa tapi kenapa-kenapa. Bingung kan antum memahami? Ini. Mending gak punya apa-apa daripada punya apa-apa tapi aduh, kenapa dulu ngutang komi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Kenapa ya Allah? Nah, antum nggak tahu nyelipnya umur di mana. Wallahi ya ikhwan. Hutang itu, masya Allah. Janji itu utang, antum balik. Janji itu hutang, antum balik. Hutang itu janji. Makanya nggak bisa diremehkan. Makanya termasuk bagian daripada jaring jerat setan ada 7, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah orang yang mengutamakan yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Termasuk sodakoh, itu utama. Belanja barang-barang untuk nyenengin istri, utama enggak? Utama. Tapi antum belum bayar utang, itu setan. Sodakoh dulu apa bayar utang dulu? Ya antum yang jawab, yang tegas. Sodakoh apa utang? Ganti baju apa utang? Jalan-jalan apa utang? Mudik apa utang? Udah, jangan mudik. Udah, janji ya.
Oke. Iya. Gaji 13 akan anak rubah di Ramadan. Tapi yang tahun depannya. Gimana? Setuju nggak? Iya. Masya Allah. THR ya. Jadi gitu Pak. Di manajemen itu penting ya. Jadi istri itu disenangkan tapi tidak selamanya diturutkan. Nurutin istri itu berarti bukan menyenangkan istri. Menyenangkan istri bukan berarti nurutin istri. Apalagi nurut keinginan. Nurutin gaya. Maka ciri orang sederhana itu mementingkan pola daripada gaya, mendulukan kebutuhan daripada keinginan. Kalau sekarang dasarnya pengen, nggak ada selesainya. Tapi dasarnya butuh, ada batasannya. Butuh komputer. Kayak apa? Oh, saya yang penting pembelajaran anak saya daring lancar. Udah. Kenapa harus dua? Satu aja cukup. Motor, mobil, tab. Contoh ini mic. Cukup satu, kenapa 5? Emang wartawan? Itu dah. Ketika saya bicaranya, masjid bicaranya, panitia kajian bicaranya kebutuhan untuk kajian mic cukup satu, bukan gaya, sehingga tampak kayak ustadz itu diwawancari 100 wartawan, mic-nya dibanyakin, kayak pidato di PBB. Tidak, itu gaya. Itu. Nah, repotnya sekarang itu gaya itu loh. Sekarang sampai masuk Allah, dunia ini dunia gaya Pak. Rambut aja gaya, rambut gaya, terus apa lagi? Sepeda gaya, pakaian gaya, semua gaya. Gayanya gaya baru lagi. Hancur antum ngikutin gaya, hancur antum ngikutin keinginan. Mungkin yang umur saya dulu di TVRI masa kecil saya ada iklan, masih ingat nggak antum? Maka mana suka mana sarana, gitu kan gitu. Itu naik bemo, mana suka mana sarana. Apa artinya? Kalau belanja itu dipertimbangkan, jangan suka-suka, bukan sarana. Mana suka mana sarana. Mana betul-betul itu merupakan kebutuhan gitu loh maksudnya. Paham tuh? Paham nggak? Tuh, muka-muka ngutang. Sampai haji utang. Ada ibu-ibu di sono, pernah nanya anak saya, di sono timur, Bekasi lebih timur lagi. Itu suaminya curhat, Ustaz, istri saya itu ahli kredit. Masya Allah. Jadi kodong kredit, jubah kredit, sepatu kredit, tas kredit, subhanallah. Jalan itu mereknya kredit. Dari atas sampai bawah, ya Allah. Sehingga 1 bulan itu tagihannya 15. Berarti 2 hari sekali datang tukang kredit. Nagih coba. Nikmatnya apa kita punya? Hal-hal yang keren, yang mewah. Tapi akhirnya setiap 2 hari didatangin penagih. Paham? Kayaknya nggak paham. Oke, ada lagi? Ya, tadi yang pertanyaan pertama Ustaz, puasa tanpa marah Ustaz. Jadi bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini full ini puasa penting, tanpa marah? Ikhwah sekalian, gini. Ramadan yang kita alami ini nanti, jangankan tahun depan, kita nemunya aja belum ada yang jamin. Kalau itu persepsi di pikiran kita seperti salat muwaddi', insya Allah kita akan serius. Terus antum bikin jurnal supaya ibadah antum lebih maksimal. Antum manajemen waktu dengan baik supaya antum nggak lewat lagi. Kita ini sudah diantara ada yang sudah 10 kali puasa, ada yang 15 kali, 20 kali, bahkan saya mungkin 50 kali berpuasa Ramadan.
Adakah la'allakum tattaqun itu pada diri kita? Ini kita renungkan dengan baik. Pak, tambah umur itu bukan berarti tambah nyaman untuk melakukan ibadah. Yang kedua, antum minta mohon isti'anah kepada Allah. Kalau antum tidak ditolong oleh Allah, nggak akan bakal sempurna dalam apapun. Makanya ini rahasianya kenapa setiap perbuatan baik kita dianjurkan baca bismillah. Karena ba itu isti'anah. Minta bantuan sekecil apapun, ya Allah, bantu aku untuk melaksanakan Ramadan tahun ini sebaik mungkin. Sampaikan umurku sampai Ramadan. Buat aku fokus khusyuk untuk menghatamkan Al-Quran, mengikuti sholat tarawih. Bantu aku untuk menata kesibukan supaya tidak mengalahkan ibadah-ibadah Ramadan. Terus itu. Kemudian yang ketiga, antum jangan tinggalkan Ramadan kecuali sudah selesai dan takbir. Kalau mudik itu paling bagus itu 6 bulan setelah Idul Fitri. Bagus itu. Pertama murah, kedua nggak macet, ketiga nyaman. Terus kalau beli pakaian sekarang bagus, antum simpen ya, supaya nggak hilang barunya, antum bungkusnya jangan dihilang. Udah, antum ditipu rasa banget kayaknya kalau nggak beli baju nggak berhari raya. Akhirnya ditipu rasa, ditipu pemirsa, ditipu apa? Pasar. Apalagi ibu-ibu, 10 akhir Ramadan bukan ngejar Lailatul Qadar, tapi cari diskon-diskon yang besar. Oh, kelilingi toko-toko semua. Tuh, ya, udah. Dan saya sarankan kepada antum, jangan terlalu menjanjikan macam-macam kepada istri antum kalau mau Ramadan, mau hari raya. Kalau ditanya, pakai baju apa nanti, Bi? Udah baju yang kemarin aja. Gitu. Jangan banget janji. Nah, nanti kalau bisa surprise kan, oh dibeliin Masya Allah Samsung. Kok Samsung? Gitu. Baju Masya Allah. Tidak usah banyak janji, jangan banyak ini. Fokus ibadah. Kalau dia minta macam-macam permintaan itu saya kabulkan kalau kamu hatam dalam satu Ramadan 15 kali. Oh, Masya Allah. Top itu. Sampai lupa permintaannya. Itu kan bagus ya. Itu ya. Nah, yang terakhir ya nanti gini. Antum bikin kegiatan itu tertata. Amalan-amalan yang diutamakan, yang wajib, yang sunnah. Udah, itu jalankan. Dari sahur sampai buka. Dari awal Ramadan sampai akhir. Insya Allah dengan cara seperti itu, antum akan mendapatkan man shoma Ramadana imanan wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan itu tidak ada kecuali menjalankan puasa. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.